Setelah Realme C55 sering banget gua rekomendasiin di paruh pertama tahun 2023 kemarin, sampai-sampai banyak banget yang kena racun gua buat beli Realme C55, dari mulai follower gua, temen gua, sampai ke mahasiswa gua di kampus juga ada yang beli Realme C55. Soalnya waktu itu gue bilang ini handphone low end terworth yang bisa lu pakai gitu, yang bisa lu pakai dengan nyaman. Akhir tahun ini, di akhir tahun 2023 bener-bener mepet akhir tahun banget, net, Realme mengeluarkan seri low end lagi, C series lagi, yaitu Realme C67. Dan ini jadi debut global pertama Realme C67 di dunia ya. Rilisnya dari Indonesia dulu. Ini pertanda bahwa pasar C series di Indonesia itu sangat penting bagi Realme. Itu sampai-sampai handphone keluaran baru nongolnya dari Indonesia duluan, bukan dari negara lain. Nah, C67 menurut gua merupakan Realme C series yang terbaik ya, yang tertinggi yang pernah dibuat sama Realme. Bahkan ini sebagian besar semuanya mengacu seharusnya jadi Realme number series. Jauh lebih oke daripada Realme C55 kemarin itu ya. Pertama, dia tetap punya fitur mini capsule, yang ini mini capsule-nya katanya udah terbaru dan lebih banyak notif atau kegiatan yang bisa dilakukan menggunakan fitur mini capsule ini. Terus yang kedua, dia udah pakai Snapdragon 685 6 nanometer, yang mana udah pastinya lebih cepat dan lebih stabil kalau pakai Snapdragon 685 ya. Dan ini jadi mematahkan alasan lu yang kemarin-kemarin gue rekomendasiin C55 tapi ogah-ogahan karena masih MediaTek gitu ya, masih MediaTek. Nah, udah nggak ada alasan lagi karena sekarang C67 udah pakai Snapdragon 685. Memorinya tetap RAM-nya sampai 8 GB, kemudian storage internalnya itu 200 sampai 256 GB dengan tetap menggunakan triple slot. Artinya ada 2 nano SIM di situ dan 1 slot micro SD dedicated. Jadi nggak pakai hybrid lagi. Terus dari segi NFC ada, dari stereo dual speakernya ada. Keren, lengkap banget nih si Realme yang satu ini. Terus di dalam boxnya masih ada charger. Nah, nggak kayak yang Ono nggak ngasih charger. Di dalam boxnya masih ada charger, plus chargernya itu SuperVOOC 33 watt yang bisa ngecas baterainya yang udah besar 5000 mAh lebih cepat lagi. Untuk kamera, tenang, ini juga lebih tinggi daripada Realme C55 kemarin. Dia udah pakai kamera dengan sensor 108 megapiksel dari Samsung ISOCELL HM6. Nah, Samsung ISOCELL HM6 ini udah sering banget dipakai di flagship dulu, kemudian turun ke mid-range ke Realme number series, dan sekarang alhamdulillah akhirnya turun ke C series ya, ke low end gitu. Gila, low end bawa sensor yang mantannya tadinya di flagship sama di mid-range-nya Realme gitu ya. Dimana yang udah gua tahu sih, udah gua cobain si HM6 ini, walaupun dia tidak punya lensa telefoto, tapi dia bisa melakukan zoom 3 kali lossless yang hasilnya sama kayak pakai lensa tele. Dan untuk membuktikannya, lu lihat aja hasil foto dari Realme C67 mulai dari 1 kali sampai zoom 3 kali, yang menurut gua beneran ini kayak lensa tele, padahal itu hasil crop dari sensornya yang 108 megapiksel. Ini good job banget kalau ini ada di low end seperti C series. Nah, untuk desainnya gue rasa ada satu kata untuk Realme, yaitu fresh. Bener-bener di kelas low end ini desain yang baru, nggak ngikut-ngikut sebenarnya, dan tapi tetap ada warna-warna yang khas Realme C series ya, kayak kinclong-kinclongnya gitu. Realme nanti akan ngerilis 2 warna. Yang pertama warna hitam dengan list warna emas yang elegan banget looksnya, yang mewah lah looksnya. Terus yang kedua ada warna hijau kayak gini, yang itu fresh gitu, yang kelihatan seger banget hijaunya. Nah, kalau dari depan ini yang menurut gua paling mind blowing. Kenapa mind blowing? Karena lu lihat deh bezelnya gimana, keren banget kan? Apa? Lu nggak ngeh? Oke, gue jelasin. Jadi ini bezelnya kelihatan sangat tipis, soalnya dia pakai teknologi yang tidak pernah ada di handphone low end, makanya gue bilang mind blowing. Nah, dia dari dari kaca layarnya sampai ke bezelnya itu tidak ada lagi bracket plastik. Jadi udah dihilangin bracket plastik yang biasanya jadi dudukan si kaca layarnya. Nah, ini biasanya dipakai di handphone-handphone flagship yang belasan juta, atau kalau enggak di handphone-handphone mid-range yang pakai layar lengkung, dimana dari layar langsung ke frame. Nah, sekarang lu perhatiin deh handphone lu sekarang ya. Ini bahkan di handphone yang mulai dari low end kayak gini sampai handphone yang 5 jutaan itu pasti setelah layar nggak langsung frame plastik, tapi ada bracket yang warna hitam kayak gini, bracket plastik. Dia dudukan untuk si layar, sama handphone gua ada. Nah, biasanya dia akan hilang kalau nggak di handphone flagship yang mahal, itu di handphone yang pakai layar lengkung kayak gini.
Nah ini kayak layar lengkung, dia bener-bener langsung dari layar langsung ke frame samping, nggak ada bracket hitamnya. Nah ini Realme bawa di kelas low end di C series dengan teknologi kayak gitu, sehingga bener-bener kanan kirinya kelihatan tipis banget, dan feel-nya ketika digenggam si layar Full HD Plus 6,7 inci yang punya refresh rate 90 Hz ini pas digenggam rasanya lapang banget, luas, dan lebih nyaman. Nggak ada bracket plastik yang kadang-kadang bikin kayak kita pas lagi slide itu kayak kepentok. Nah, cuma sayangnya di sini gue menemukan dagu bawahnya, bezel bawah sama bagian atasnya, dahinya gitu ya, itu masih tebal dan tidak simetris, tidak setipis kanan kirinya. Nah hal ini wajar sebenarnya, karena untuk mendapatkan dagu yang lebih tipis dia berarti harus melengkungkan layarnya kayak gini nih teknologinya layarnya, sehingga dia bisa menyembunyikan soket yang menyambungkan antara layar dengan mainboard di dalamnya gitu. Nah kalau untuk menggunakan teknologi kayak gini di toko begini itu pasti teknologinya harganya mahal banget, sehingga kayaknya nggak memungkinkan untuk HP low end menggunakan itu, jadi entarnya kemahalan harganya. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya lu lihat handphone yang memang dagunya masih tebel kayak gini, handphone low end, itu berarti pertanda bahwa di bawah sini ada soket yang menyambungkan layar dengan mainboard. Pasti emang kayak gitu sih tuh. Emang udah lumrah ya. Nah ngomong-ngomong soal harga, berapa harganya? Ini belum rilis, baru rilis nanti tanggal 19 Desember. So stay tune aja, sedikit lagi kan mau rilis. Prediksi gua, kayaknya handphone ini akan dibawa dua varian seperti C55. Ada yang 128 GB, gua menebak harganya akan 2,5 juta pas. Kemudian ada yang 256 GB, gue menebak harganya paling 2,8 juta. Kenapa gue nebak itu? Karena gue ngeliat harga Realme C55 saat rilis. Harganya di situ dan itu laris banget. Sedangkan sekarang C55-nya sudah turun, harganya sudah unlock. Jadi kemungkinan C67 akan mengisi harga tersebut. Ya, jadi harganya mungkin akan sama kayak 2,5 sama 2,8, sama kayak C55 dulu gitu ya. Dan kalau benar prediksi gue, maka gue akan sangat merekomendasikan buat lu yang punya budget dari 2,5 juta sampai di bawah 3 juta ya, 2,9 jutaan. Itu C67 udah pilihan paling bener karena keren semuanya, semua fitur lengkap, NFC segala macam. Snapdragon 685, layarnya mind blowing, dan banyak hal yang bagus yang ada di Realme C67. Tapi jika dia nanti sama Realme dirilis di harga 3 juta atau bahkan lebih, 3, sekian, 3 juta pas, itu udah nggak recommended lagi, karena di harga 3 juta itu saingannya luar biasa, brand lain tuh banyak banget yang bagus-bagus gitu ya. Jadi kita tunggu aja, stay tune terus berapa nanti harga si Realme C67. Mudah-mudahan sesuai prediksi gue, sehingga gue akan rekomendasiin lu buat beli Realme C67.